Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Tari Safira. Berdirinya saya di sini bertujuan untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian media yang saya gunakan dalam pembelajaran gerak dan gaya. Baiklah, simak video berikut ini. Selanjutnya, dalam pembelajaran saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi kepada siswa saya, yaitu gerak dan gaya. Nah, gerak itu adalah perubahan tempat atau kedudukan yang terjadi sekali maupun berkali-kali. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat merubah posisi benda tersebut. Nah, apa saja yang mempengaruhi gaya? Mempengaruhi gaya adalah bentuk benda yang dapat merubah bentuk benda, kedudukan benda, posisi benda, dan kecepatan benda, serta arah benda tersebut. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan kepada siswa saya sedikit materi yang akan saya bawakan dalam pembelajaran hari ini, saya akan menampilkan PowerPoint, yaitu media yang saya gunakan, dan dalam PowerPoint itu saya sudah meletakkan atau menulis poin-poin pembelajaran hari ini berdasarkan peta konsep yang saya buat. Pada slide pertama di situ sudah tertulis pengertian gaya dan yang dapat mempengaruhi gaya. Nah, di sini yang dapat mempengaruhi gaya yaitu merubah bentuk benda. Pertama saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana gaya yang dapat merubah bentuk benda tersebut. Saya tidak menggunakan media langsung, tapi saya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih gaya yang bisa merubah bentuk benda? Yang pertama, seperti saat kita menjatuhkan telur. Nah, telur yang awalnya bulat, maka setelah jatuh, telur tersebut akan pecah. Nah, dia merubah bentuk benda tersebut. Yang kedua, merubah kedudukan benda. Nah, di sini juga medianya tidak terlalu sulit, jadi saya hanya menggunakan buku ini, merubah kedudukan benda. Gaya yang saya berikan yaitu merubah buku ini dari bawah ke atas. Kedudukan benda tersebut otomatis berubah karena adanya gaya yang diberikan. Selanjutnya, merubah kecepatan benda. Merubah kecepatan benda, di sini saya hanya menggunakan pulpen. Pulpen yang awalnya diam, saya gerakkan, maka dia akan berubah kecepatannya. Selanjutnya, merubah arah benda. Nah, di sini juga saya menggunakan pulpen. Merubah arah benda itu seperti saat saya menjatuhkan pulpen ini, ataupun melemparnya ke atas. Saat ke atas, dia arahnya ke bawah. Gaya yang saya berikan dapat merubah benda tersebut. Nah, pada slide kedua saya sudah meletakkan gambar dan memberikan contoh gambar dari gaya normal dan gaya berat. Dan di situ juga sudah tertulis persamaan ataupun rumus dari gaya normal dan gaya berat tersebut. Dalam kelas saya akan menjelaskan materi ini dan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan sedikit sejarah tentang penemu hukum Newton. Nah, pada slide ini saya sudah menuliskan bunyi hukum Newton pertama. Di situ saya akan menjelaskan bunyi hukum Newton pertama kepada siswa. Dan contoh juga sudah saya berikan. Di situ mobil yang mula-mulanya diam berarti gayanya sama dengan 0. Dan mobil yang bergerak secara tiba-tiba gayanya juga sama dengan 0. Nah, disitulah media yang saya gunakan pada bunyi hukum Newton pertama. Selanjutnya, pada hukum Newton kedua juga saya sudah menuliskan bunyinya. Dan di situ saya akan menjelaskan prinsip kerja hukum Newton 2 dan nah, pada saat ini saya menampilkan hukum Newton kedua. Di situ bunyinya sudah saya tulis dan saya akan jelaskan kepada siswa saya, dan medianya juga saya akan memberikan contoh nyata kepada siswa, yaitu saat saya mendorong buku ini. Nah, buku ini semulanya di sini akan terjadi perubahan percepatannya. Maka F sama dengan massa dikali percepatan. Ini massa benda dan percepatan yang kita berikan. Di situ ada gaya yang kita berikan. Maka gaya sama dengan massa dikali percepatannya. Massa itu adalah massa buku ini, percepatan adalah percepatan dari perubahan pergerakan benda tersebut. Nah, di situ saya menjelaskannya dengan media yang seadanya saja, karena hukum Newton dan gaya gerak ini tidak memerlukan media yang begitu
banyak karena itu sudah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di slide ini adalah hukum Newton ketiga. Nah, hukum Newton ketiga ini sudah saya tuliskan bunyinya dan contoh penerapannya, yaitu saat orang mendorong dinding. Nah, ini juga sudah termasuk media, dan nanti saya akan menyuruh siswa saya menjelaskan apa yang dimaksud dari gambar ini gitu. Jadi tidak perlu banyak media yang digunakan. Nah, kenapa mendorong dinding ini termasuk hukum Newton ketiga? Karena kan F aksi sama dengan minus F reaksi. Karena dinding itu tidak bergerak, maka saat kita mendorong dinding itu, maka badan kita juga akan ikut terdorong ke belakang. Nah, disitulah F aksi dan reaksinya. Nah, setelah saya sudah menjelaskan semua poin-poin di PowerPoint ini, saya akan memberikan siswa kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah kesempatan bertanya dan berkomunikasi dengan siswa berkomunikasi dengan saya akan memberikan tugas mereka, yaitu latihan untuk mengerjakan soal-soal dari hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, ketiga, dan gerak dan gaya itu. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan media juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu nyata saya tampilkan karena seperti itulah yang saya buat di RPP dan rencana pembelajaran saya tentang gerak dan gaya ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.